materi singkat yang kita sampaikan ini tentunya masih banyak kekurangannya, tapi target kita adalah dengan kita menyampaikan materi ini, semoga kita menjadi pionir-pionir, menjadi ujung tombak dalam memperbaiki bangsa kita. Kita akan lihat beberapa poin ya. Yang pertama, kita harus paham bahwa dalam kita membangun sebuah keluarga itu tidak akan pernah terpisah. Di situ ada orang tua, berarti suami dan istri, kemudian ada anak, kemudian ada lingkungan. Lingkungan di sini paling kurang ada lingkungan pergaulannya sehari-hari, termasuk juga adalah lingkungan pendidikan, termasuk adalah tetangga-tetangga di sekitarnya. Nah, ini komponen yang paling berpengaruh terhadap kondisi sebuah keluarga. Kalau hanya sebuah keluarga membina diri dan keluarganya menjadi yang terbaik, sementara tetangga-tetangganya bermasalah, ya, itu juga tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi akhlak keluarga kita. Atau sebuah keluarga sudah baik, tetangga-tetangganya baik, tapi di tempat dia pendidikan, ternyata pendidikannya bermasalah, atau pergaulan-pergaulan di sekitarnya juga bermasalah. Makanya ketika terjadi polemik yang luar biasa hari ini, termasuk kenakalan remaja, maka kita harus melihat 4 langkah sebelumnya dan 4 langkah solusi setelahnya. Artinya apa? Apa penyebabnya? Siapa pelakunya? Bagaimana bisa terjadi? Siapa pendukung-pendukungnya? Ada nggak emang orang yang sengaja menciptakan sebuah keadaan seperti ini sehingga masyarakat itu menjadi resah? Ada nggak pelopor-pelopornya? Ada nggak backingnya? Ada nggak sebuah sistem yang memang sengaja diciptakan seperti itu? Nah, ini kita harus lihat. Maka saya bilang tadi, kita sampaikan tadi, untuk memperbaiki ini kita harus integral bergerak. Aparatur kampung, aparatur pemerintahan, dan keluarga itu sendiri sama-sama bergerak. Nah, jadi ini sebagai pemahaman awal bahwa membina sebuah keluarga tidak akan pernah terpisah daripada peran orang tua, ayah, ibu, suami, istri, anak, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka kita melihat hari ini ada pendidikan-pendidikan yang bukan hanya memberikan pendidikan kepada anak, ada parenting namanya. Berarti itu pendidikan kepada orang tua. Karena diharapkan orang tua itu mendukung sistem pendidikan yang ada di lembaga tersebut. Nah, jadi dengan dukungan orang tua, maka pendidikan itu akan semakin baik. Kemudian hal apa saja harus kita lakukan? Kiat-kiat apa saja? Di antaranya adalah untuk membina keluarga harmoni menuju bangsa yang bermartabat. Yang pertama adalah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi awal. Jadi sehebat apapun sebuah keluarga, ketika hubungan mereka kepada Allah berat, susah, rusak, itu bermasalah. Dalam bahasa lain apa? Hubungan kita kepada Allah itu adalah harus diawali dengan ilmu. Maka anak-anak kita ajarkan kan. Nah, ini siapa pengajarannya? Orang tua. Orang tualah guru pertama bagi seorang anak. Apa yang diajarkan? Ilmu agama dulu. Ya, akidah, ibadah, akhlak. Itu harus diajarkan dulu. Nah, kalau orang tuanya tidak punya kemampuan, berarti orang tua harus belajar. Apa yang ibu-ibu lakukan hari ini? Ini bagian dari bekal yang ibu dapatkan dan nanti dibawa pulang ke rumah. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada keluarga. Maka Masya Allah, kalau majelis-majelis ta'lim ibu-ibu seperti ini hidup di semua lorong, hidup di semua tempat, maka akan baik sebuah keluarga. Kenapa keluarga tersebut bermasalah? Mungkin orang tuanya nggak punya ilmu. Udah nggak punya ilmu, nggak mau dicari lagi. Udah nggak mau cari, nggak mau mengundang orang yang pakar ilmu juga. Jadi udahlah itu. Udah dia nggak paham, nggak punya ilmu, nggak mau menghadiri majelis ilmu, nggak mau bertanya kepada orang yang berilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Udah lengkaplah itu semua. Membaca juga nggak mau. Nah, ini penting. Maka subhanallah, kita sangat mendukung majelis ta'lim seperti ini karena sesungguhnya majelis ta'lim ibu-ibu, sebenarnya bapak-bapak juga ada. Ya, majelis ta'lim ibu-ibu dan bapak-bapak itu adalah merupakan pendidikan yang terbaik kepada para orang tua. Nah, ini bagaimana ibu-ibunya menjadi pelopor, nanti pulang ke lorongnya buat majelis ta'lim di lorongnya. Nanti masuk ke kantornya buat majelis ta'lim di kantornya. Kemana lagi kira-kira? Ya di mana saja. Saya mau bertanya, ini mohon maaf kalau pertanyaan saya kurang sopan.
Ini ibu-ibu yang sebelah kiri saya dulu. Coba tunjuk tangan yang sudah membuat majelis taklim di lorongnya, atau majelis taklim di rumahnya, atau majelis taklim di kantornya. Coba tunjuk tangan. Ya kalau nggak ada nggak usah ditunjuk. Ini yang ada. Majelis taklim di rumahnya artinya apa? Mengajarkan halaqah di rumahnya kepada anaknya, ya, kepada pasangannya. Ya, siapa di belakang? Coba berdiri. Ya, berdiri aja Bu. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jangan duduk. Belum saya suruh duduk. Ya, kami ingin tahu majelis taklim di mana ibu buat? Apakah di rumahnya, di lorongnya, atau di kantornya? Ngajar ngaji. Ya, masya Allah, bagus, mantap. Tolong dicatat, penitia ini udah ada 1 orang. Ya. Catat namanya, alamat rumahnya, dan nomor teleponnya, dan WA-nya. Baik, ibu-ibu sebelah kanan, saya mau lihat. Masya Allah, umi kita yang sudah tidak asing lagi. Ada lagi di belakang. Nah, ada juga. Jangan malu-malu tunjuk tangan, ini kebaikan, harus berani. Ini saya mohon panitia dicatat namanya. Nah, untuk apa? Kita ingin kasih tahu bahwa ilmu yang sudah didapatkan bertahun-tahun di sini itu sudah diamalkan. Maka tengku-tengku dan zaman ngekeun, dari tahu ya buat 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, pulkeun. Nya nak tenu rumah benar balai rangkang beut apa walaupun bacut. Yang keun. Berapa orang murid? Walaupun 2 orang. Siapa muridnya? Anak sendiri, boleh juga. Yang penting ada murid, bukan balai rangkang tak boleh itu. Ya. Berawal dari balai rangkang yang ubudnya bertambah murid, kaget saya sampai kiri kanan depan belakang. Itu rumah-rumah kaget saya untuk balai pendidik. Ya bagus sekali itu. Nah ini, ya. Baik, saya mau tingkatkan lagi pertanyaan. Yang ada membuat majelis taklim di kantornya, ibu-ibu sebelah kiri. Walaupun halaqah kecil, 3 orang, 4 orang, pertemuan seminggu sekali. Ibu-ibu sebelah kiri dulu, ada? Nah, ibu-ibu sebelah kanan, di kantor. Di sekolah, Masya Allah. Betul. Catat lagi nama beliau. Siapa lagi? Di kantor. Di sekolah. Baik. Yang di kantor. Karena di kantor itu biasa kalau nggak ada kerja main game. Ya tidak semua kantor. Ngerumpi. Nah, ini kita cerita kantor yang tidak baik. Yang baik juga banyak. Nah, kan sederhana. Sederhana sekali. Caranya bagaimana? Kumpul seminggu sekali. Buat halaqah seminggu sekali. Apa kegiatannya? Relax aja sambil santai. Udah salat belum? Udah tutup aurat belum? Kondisi anak-anaknya bagaimana? Kondisi keluarganya bagaimana? Dengan tetangganya bagaimana? Ada persoalan apa? Udah selesai. 15 menit tutup. Itu udah halaqah namanya. Tapi saya nggak bisa mengajarkan ilmu Islam, apalagi bahasa Arab. Nggak usah diajarkan. Topi satu lembar materi apa? Suruh baca. Kita dengar. Udah diajarin itu. Apa yang susahnya? Atau kita yang baca, dia dengar. Ya. Nah ini harus kita perkuatkan untuk membangun keluarga yang harmoni menuju bangsa yang bermartabat adalah bina hubungan yang kuat dengan Allah. Jadi ada pendidikan iman, ada pendidikan akidah, ada pendidikan ibadahnya, ada pendidikan akhlaknya. Masih banyak kita melihat, nggak usah jauh, sederhana Bu. Anak-anak kecil kita yang masih kecil tentunya, kadang-kadang untuk buang air kecil saja, coba lihat, maknya lihat, mau ii, ya kan? Genang kajak kadang duinan. Ini kan dia sudah mengajarkan pendidikan yang tidak baik. Suatu saat jadi sopir truk dia. Di mana dia buang air kecil? Di ban truknya. Ketika kita tanya, kok gitu Pak sopir truk buang air kecilnya? Dulu dia ajarin gitu juga katanya. Belum sadar juga. Sampai meninggal. Astagfirullahaladzim. Ini contoh sederhana. Di situ. Masuk kamar mandi gimana? Nggak diajarin. Termasuk banyak sekali bapak-bapak ini khususnya ya, atau kalau ibu-ibu masuk ke kamar mandi buang air kecil, pakai celana panjang, ya, celananya tidak diangkat, mohon maaf, nggak diangkat, ya buang air kecil terus. Habis itu dia sholat,
Orang bodoh pun tahu itu nggak sah wudunya dan nggak sah sholatnya. Jangankan orang pandai. Nah, itu contoh sederhana. Belum lagi nanti saya bersuci. Karena nggak sulit kali taharah itu. Nggak sulit taharah itu. Cuma kita kemauan aja mengajarkan, ada nggak? Ya. Kita punya anak kecil perempuan tapi cantik. Secara umurnya dia belum wajib menutup aurat. Tapi secara kecantikannya itu sudah wajib. Wajib apa namanya ini? Anak perempuan cantik tapi masih kecil. Ya. Dari kecil udah cantik dia. Itu udah harus tutup aurat. Nah, ini contoh-contoh sederhana. Makanya bagaimana membina pendidikan, ilmu, iman, akidah dan ibadah dalam keluarga. Kemudian apa lagi? Menjaga keluarga kita dari paham-paham liberal. Paham Syiah, PKI, komunis. Ini penting. Kondisi kita hidup di akhir zaman, itu paham itu masuk ke dalam seluruh lini. Dalam ranah pendidikan dia masuk. Dalam berbagai macam lini. Dalam perpolitikan dia masuk, dalam pergaulan dia masuk. Masuk semua dia. Nah, maka sebuah keluarga yang bagus adalah itu ditanamkan. Apa itu liberal? Saya menyarankan ibu-ibu untuk menonton video, ya sudah banyak ya, Profesor Dr. Fahmi Darkashi, MA, bagus itu. Beliau seorang pakar dalam bidang masalah liberal. Boleh kupas habis itu. Bagaimana pemahaman-pemahaman yang salah, bagaimana kesalahan-kesalahan dalam mereka ingin menghancurkan Islam dengan berbagai macam bentuk kalimat. Ya, sekarang kan perang kalimat. Dilemparkan sebuah kalimat pluralisme misalnya, itu dulu. Nah, ternyata nggak mempan. Habis itu masuk lagi Islam Nusantara, ternyata nggak mempan juga. Ternyata dia nggak berhenti, terus berbagai macam cara dilakukan. Nah ini, tolong keluarga berikan bekal. Apa itu liberalisme? Apa itu komunis? Ya. Apa itu PKI? Yang dulu kita mendengar nama PKI saja udah geli. Tapi sekarang kesannya seperti dipelihara. Atribut-atributnya boleh di mana saja, di supermarket juga ditemukan, di atribut-atribut baju-baju seperti mereka nggak sadar. Dan bahkan hari ini mereka sudah berani menampakkan taringnya, bangga dengan mengatakan aku anak PKI. Dan hari ini mereka mencoba merebut kursi perpolitikan dan bahkan mereka juga sudah ada hari ini di dalam perpolitikan Indonesia. Bayangkan kalau mereka menjadi menteri pendidikan, bagaimana kurikulum yang akan dia buat? Bagaimana kalau dia menjadi menteri agama? Bagaimana kurikulum yang akan dia lancarkan untuk menghancurkan agama Islam itu sendiri? Bagaimana kalau dia masuk ke ranah politik, maka dia hancurkan politik menjadi politik PKI. Ini penting. Jangan sampai kita setelah mereka punya gembong besar, setelah mereka punya perusahaan besar, setelah mereka punya lembaga besar, baru kita bergerak. Udah telat. Udah telat itu. 100% sudah mereka menguasai berbagai macam lini, kita baru bergerak, udah telat. Walaupun sekarang memang udah telat juga. Dan daripada tidak ada, bergerak terus. Jadi mohon maaf, majelis taklim ini bukan hanya diajarkan ilmu agama, ajarkan ilmu-ilmu tentang politik. Bagaimana sistem politik dalam Islam? Karena di akhir zaman nanti ada beberapa istilah Islam yang kita dibuat alergi. Contoh khilafah, khalifah nggak boleh disebutkan. Itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Taghut nggak boleh disebutkan. Coba buka dalam Al-Quran. Tughyanan, taghaw, cukup banyak penyebutan kalimat taghut. Terakhir yang paling viral, nggak boleh bilang kalimat kafir. Kafir itu jangankan kalimatnya, surah aja sudah ada, surah Al-Kafirun. Apa yang kita tukar surah Al-Kafirun dulu itu dengan surah non-muslim? Coba, di mana otak itu? Ngeri ini Bu. Mohon maaf, ini ngeri. Kalau mereka berani berdakwah terang-terangan, kenapa kita tidak berani menentang terang-terangan? Ini kan adu nyali ini. Ini mas kalau meninggal kalau kita sampaikan dakwahnya. Dia meninggal baru menyesal. Dia meninggal, Allah kalau pegah dakwahnya itu sudah terlambat. Sampaikan terus. Tentunya dengan bahasa yang sopan, sistematik, terukur dan teratur. Nah ini penting Bu. Anak menghafal Quran bagus, tapi untuk hari ini tingkatkan mereka memahami Quran itu sendiri, mulai dari terjemah, ya, tafsirnya.
Setelah mereka paham tafsir, arahkan bagaimana mereka bisa mengamalkan yang sudah dipahami tersebut. Ajarkan mereka menjadi pakar-pakar tafsir terkenal. Mereka memberikan materi di seluruh lini kehidupan. Ini harus kita munculkan sekarang. Kenapa? Karena syubhat dan khurafat itu hadir. Jadi untuk mengantisipasi mereka, bagaimana? Munculkan pakar-pakar tafsir Quran dan hadis. Mereka lah yang akan menghadapi ini semua. Kalau tidak habis kita. Apa pesan Rasulullah? Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. In tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Itu Allah Rasulullah sudah sebutkan itu. Kalau kamu ingin tidak sesat, ingin tidak hancur, ingin tidak babak belur, ingin tidak dibohongi, maka pegang erat-erat dua itu, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kecil kali takbirnya. Lu puasa, jadi puasa nggak boleh bertakbir. Saya ulang ya. Saya mau lihat sebelah kiri saya. Allahu Akbar. Kira-kira bisa berkurang nggak dengan takbir seperti itu? Sebelah kanan saya, Allahu Akbar. Oke, semua kita Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu perlu dibakar semangat. Kalau emak-emak sudah bergerak, luar biasa. Katanya begitu, Bu. Mohon maaf. Ya. Maka kalau ngajukan proposal, jangan lewat suaminya, lewat istrinya, lewat emak-emak. Yang bawa siapa? Istrinya juga. Itu berhasil insya Allah. Baik. Nah ini yang pertama, Bu. Ayo kita belajar kembali. Freemasonry, apa itu? Satanism, apa itu? Belajar kembali. Bahasa sederhananya adalah perang ghazul fikri. Hari ini mereka memerangi kita bukan dengan senjata, bukan dengan alat-alat berat, bukan menghancurkan masjid, tapi ghazul fikri. Pikiran kita yang dirusak. Dengan apa? Dengan simbol-simbol yang salah, dengan pemahaman-pemahaman yang salah, dengan paham-paham yang salah. Ketika pikiran sudah rusak, maka sekolah akan rusak, rumah tangga akan rusak, masyarakat akan rusak. Rumah ibadah jangan-jangan dia juga yang merusak nantinya. Karena dianggap nggak penting lagi ibadah dan rumah ibadah. Dan awalnya dimulai dari mana? Mereka ragu dengan Islam. Itu. Setelah mereka diserap dengan berbagai macam cara pikiran-pikiran seperti itu, mereka ragu dengan Islam. Hana cocok li Islamnya. Ya, ragu dengan Islam. Akhirnya apa? Mereka meninggalkan Islam. Akhirnya apa? Mereka memberikan loyal dan wala kepada orang kafir. Akhirnya apa? Mereka menjadi musuh Islam. Kan bertahap itu. Jadi perang ghazul fikri itu bertahap. Dari kecil membesar sampai mereka menjadi musuh Islam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dalam sebuah keluarga itu ada semangat saling menjaga ibadah. Ibu-ibunya udah taat. Dan senyum-senyum nih saya lihat. Mudah-mudahan saya berbaik sangka aja. Yang senyum-senyum ini berarti sudah menjaga ibadah keluarganya. Atau jangan-jangan sebaliknya, dia ibadah sendiri aja dijaga. Ibadah keluarganya dibiarin. Jangan jadi keluarga yang orang tua yang dayus itu nanti. Ya. Ibu-ibu udah taat. Ustaz, anak saya nggak mau diajak pengajian. Pulang pengajian, ajarkan anak ibu. Bilang mana? Makmu ini udah ikut pengajian. Kamu kan nggak mau ikut kan? Nah, makmu lah yang akan ngajarin kamu nak duduk. Nggak mau mak, biarin aja. Nanti saya tunggu kamu pulang. Nggak pulang-pulang mak, saya jemput kamu. Tapi nggak ada lah kayak gitu. Ya. Artinya apa? Ibu menjadi pelopor sendiri pengajarnya kalau dia kamu ke tempat belajar. Ajarkan waktu-waktu santai sambil duduk di depan halaman, sambil nanam bunga bersama, sambil masak bersama, ya, sambil kita ulus rambutnya, sambil kita urut badannya. Jadi bilang sama anak kita, mak, aku kan nggak sakit, ngapain diurut? Ya aku urut kamu supaya terurut juga lah jiwamu. Sambil kita urut, kita sampaikan ayat dan hadis Rasulullah. Nah, makmu tadi ikut pengajian, dibilang mau Ustaz. Kan itu udah masuk juga. Jangan banyak-banyak, satu ayat ya sekali jumpa. Jangan dibawa semua. Itu membal nanti. Jadi menasihati keluarga jangan banyak. Satu ayat aja. Balighu anni walau ayat. Satu ayat aja. Besok ayat kedua. Nah, kemarin ayat pertama. Nah, sekarang ayat kedua. Temanya kita buat beda ya.
Tapi jangan polos sekali ngajarnya. Ya biasa aja. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keluarga. Begitu juga dengan pasangan kita, dengan tetangga kita. Itu. Kalau setan tidak pernah berhenti menggoda orang menuju kepada kejahatan, kenapa kita para pelopor kebaikan tidak lebih hebat daripada setan tadi? Kan setan begitu. Orangnya nggak bisa digoda, ditunggu anaknya nggak bisa digoda, ditunggu sampai cucunya. Atau kalau cucunya nggak bisa digoda, siapa yang akan ditunggu? Mungkin cucunya lagi. Itulah setan. Nah kita sekali dakwah nggak berhasil, dakwah 2 kali. 2 kali nggak berhasil, sampaikan dengan berbagai macam cara. Ada 1000 cara untuk berdakwah. Lewat pergaulan, ya, lewat bahasa kita, lewat hadiah yang kita berikan. Ya, apalagi di depan saya ada 2 hadiah, nggak tahu apa isinya ini. Mudah-mudahan bukan kue mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada nilai dakwahnya. Ya, anak nggak bisa makan kue bulan puasa, tunggu berbuka nanti. Baik. Jadi saling menjaga ibadah. Orang tua menjaga ibadah anaknya. Anak mengingatkan ibadah orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya lupa nutup aurat, diingatkan oleh anaknya. Anaknya lupa nutup aurat, diingatkan oleh orang tuanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mengingatkan dalam masalah ibadah ini. Ya, saling mengingatkan saja. Itu indah itu. Cuma bahasanya aja diatur. Gimana caranya bahasa dengan keluarga kita? Ya. Saya ingin sampaikan, terkadang perlu juga bahasa tegas. Tegas itu bukan kasar. Tegas itu bukan zalim. Contoh. Nah, kamu kan seorang perempuan. Boleh nggak kita buat kesepakatan sedikit? Boleh, Mak. Apa kesepatannya? Di malam hari kamu nggak boleh keluar dari rumah. Tapi Mak, ada persoalan yang harus saya kerjakan, ada tugas yang harus selesaikan. Kita kasih solusi, kan bisa dikerjakan di siang hari. Kenapa harus malam hari? Tapi Mak, jadi semua pertanyaannya terima dan jawab dengan baik. Jangan sampai nggak ada pertanyaan-pertanyaan, nggak boleh kayak gitu. Tetap terima dulu. Kita ingin tahu alasan dia keluar kenapa. Coba ibu perhatikan. Anak-anak perempuan yang keluar malam di kafe-kafe jam 9, jam 10, jam 12 malam. Itu kenapa bisa? Karena orang tuanya yang menjadi pendukungnya. Video motor tabo, video peng luar turbe, video telepon ngan di mandung. Nah, nya katubit juga deh. Itu ada kali katubit, kabur maksiat kepada Allah nanti kau kayu belum maju. Nah, kira-kira unduha yang kemudian anak. Tapi dari segi cara pergaulannya kayaknya begitu kan? Dikasih motor, dikasih uang, disuruh pergaulan bebas. Kan bahasanya kan begitu kalau kita bahasakan. Tapi kasar bahasanya. Tapi begitulah kira-kira. Kamu bermaksiat di luar, nanti bawa pulang dosanya kepada mak dan ayahmu. Kalau tidak, dan dia larang kan? Ngapain kamu keluar? Mau cari kopi, di rumah juga ada. Kopi apa yang kamu mau? Kopi Arabica, kopi Gayo, semua ada. Mau cari coklat apa yang kamu mau? Gambar coklat juga ada. Jangankan coklatnya, gambarnya juga ada. Mau cari tempat curhat. Siapa yang paling baik tempat curhat kamu selain aku? Nah, ini persoalan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sampaikan ayat itu. Ya, berbakti kepada Allah dan Rasul. Jangan lakukan kesyirikan, berbuat baik kepada orang tua digandengkan dengan berbuat baik pada Rabb. Artinya apa? Seorang anak yang soleh dan solehah adalah idola pertamanya adalah Allah dan Rasulnya, kemudian orang tuanya. Berarti kalau ini tidak terjadi, ada yang salah dalam sistem pendidikan kita hari ini. Kenapa dia tidak mengidolakan saya? Ada apa dengan saya? Tanyakan pada anak kita, apa salah makmu? Apa salah ayahmu? Sehingga kamu tidak mengidolakan saya. Kasih tahu nak, biar orang tuamu bisa memperbaiki diri. Mak, pas kali dari kasih tahu. Sekarang adik mau berbicara. Mak kalau berbicara kasar kali. Aduh, kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Makmu memang dari Makassar. Ya, mohon maaf. Jangankan saya, mak saya aja kasar, Makassar. Mohon maaf, sedikit bercanda biar nggak tegang kali. Perbaiki. Kalau memang cara berbicara kita kasar, perbaiki. Apalagi, tanyakan lagi. Mak, kalau kasih nasihat jangan banyak-banyak kali.
sebel aku dengar, bosan. Ya udah jangan banyak. Mak, nasihatnya temanya jangan itu aja, gantian dong. Jadi kira-kira kayak ibu-ibu pernah menjadi anak-anak juga. Jangan sok lah. Dengan hari ini jadi ibu-ibu nggak pernah menjadi anak-anak, udah pernah. Nah, coba dipahami. Oh, ya udah, kita buat ya list nasihat. Senin apa gitu, Selasa apa, Rabu apa. Ya. Mak, aku kepingin kan kalau diberikan nasihat sambil makan enak. Udah, buat makan enak. Buat rujaan. Ya, kita nggak boleh ngomong makanan lah bulan Ramadan nih. Ya, misalnya seperti itu. Mak, aku kepingin diberikan nasihat sangat rekreasi. Udah buat rekreasi. Ini mah rekreasi di belakang rumah kan bisa juga. Ya kan? Daripada jauh-jauh habis modal, ambil modal tersebut tuh bakar ikan. Apalagi lah buat jus, buat tenda kecil-kecilan. Kan kita dulu gitu. Nah, jamun main rumah. Ya. Saya mulai nggak perlu tanya lagi, semua punya pengalaman itu. Main rumahnya, cok angkurutong, cok pelupuk meriah, cok pelupuk bintang, tugat, nyanabih tenang. Yang tidak ada kesenangan melebihi itu. Ini mah hitam dia jenuh. Yang kajabun, kakolot. Nah, tapi saya ingin sampaikan, cari suasana baru. Buat kolam-kolam kecil di rumah, piara ikan-ikan kecil, ya. Atau buat tanaman-tanaman herbal di belakang, atau apa saja yang menjadi ranah rekreasi. Nah, di situ kasih nasihat. Masya Allah. Kira-kira ada nggak Bu ya kira-kira anak berdialog seperti itu dengan kita? Kalau tidak berdialog, berarti buat suasana agar anak mau dialog dengan kita. Jangan sampai keberadaan kita di rumah itu menjadi bumerang bagi anak-anak. Ayah dan mak pulang, lari. Ini kan bahaya. Ada yang lompat lewat pagar, kan? Ada yang bisa menghilang tiba-tiba. Ada yang waktu lari ketabrak kita, habis itu bangun lari lagi. Ya. Begitu pulang ke rumah, ayah dan maknya di depan, anaknya di belakang, kadang nggak berani jumpa. Jadi ini persoalan. Jadi kita menjadi hantu, menjadi penakut, menjadi sesuatu yang menakutkan di rumah kita. Perbaiki. Ada apa dengan kita? Kenapa anak-anak menjauh dari kita? Maka jadikan posisi kita dengan anak itu sebagai syekh. Apa arti syekh? Sebagai ahli ruhani bagi anak kita. Di saat lain, lihat anak-anak lagi bermain, jadikan posisi kita sebagai teman. Coba tunjuk tangan ibu-ibu yang pernah main kelereng dengan anaknya. Maaf, sebelah kiri dulu. Main kelereng, nggak malu Bu? Ada buat videonya, boleh saya lihat? Ya. Jadi ini luar biasa bukan? Ada permainan-permainan yang lain, nggak mesti kelereng, kan? Tengah malam, po 2 malam tupi main kelereng, kan nggak mungkin juga. Nah itu bagus. Ya, jadi ada kala kita menjadi teman bagi anak kita. Apalagi kadang-kadang posisi seorang orang tua menjadi kakak atau abang bagi anaknya. Walaupun kita seorang orang tua, memposisikan. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua bisa memposisikan berbagai macam bentuk yang baik tentunya, dengan yang tidak baik bagi anak kita. Di hari ini kenapa bisa betah berlama-lama di kafe? Ini yang belum ada skripsi, coba buat sebuah skripsi. Judulnya apa tadi ini saya bilang? Apa yang membuat orang betah berlama-lama di kafe? Buat skripsi. Boleh S1, boleh S2, boleh S3, studi lapangan. Karena kafenya di lapangan, bukan dalam buku. Ya kan? Studi lapangan. Oh, di kafe itu suasananya bersih. Dah bersih di rumah kita. Walaupun nggak bersih kali lah. Oh, di kafe itu banyak makanan dan minuman. Ya udah, walaupun kita nggak banyak kali, minimal ada apalah. Bobo bitang utang, bobo putih utang benam sabo, bobo bitang wa, ya kan? Berat benah lah barang kaputih kalian. Itu kira-kira. Karena pula yang mahal. Oh, di kafe itu enak duduk saling akrab. Berarti kita usahakan di rumah gimana bisa akrab. Jadi nggak mesti harus semua kita contoh. Artinya apa? Apa yang membuat mereka betah bersama temannya? Tanyakan. Karena ada anak hari ini, dia lebih mengidolakan temannya. Kalau kawannya yang telepon, belum ditelepon dia udah berangkat. Mana? Jumpa teman. Dengan senyum lagi disampaikan. Tapi begitu dia ingin jumpa dengan ayah dan dengan orang tuanya, 5 kali kita telepon nggak diangkat. Itu bicara pun yang penting-penting. Itu kenapa?
Ada persoalan berarti kita dengan komunikasi dengan anak kita. Nah ini coba dibangun Bu, saling menjaga ibadah dengan mengingatkan, nah udah salat belum? Ya, udah salat belum? Nah, kamu udah mau keluar rumah ya, tolong perhatikan, itu pakaiannya belum nutup aurat. Jangan sampai pula kita kepingin anak kita nutup aurat, tapi pakaian-pakaian yang kita beli justru pakaian membuka aurat. Ini bermasalah. Orang tua kepingin anaknya nutup aurat, tapi pakaian-pakaian yang dibeli justru membuka aurat. Ini kan masalah nih. Dan tidak sedikit ada orang tua yang sebelum menanya masuk pesantren sudah menutup aurat, begitu keluar pesantren dia membuka aurat. Siapa pelakunya? Orang tuanya. Bukan tidak ada. Nah, ini tolong. Maka termasuk jadwal sholat itu bukan hanya milik masjid dan menasah, tapi jadwal sholat itu milik semua rumah tangga orang mukmin dan orang muslim. Jangan sampai kita nggak tahu waktu sholat, nunggu azan. Kadang-kadang rusak mie itu masjid. Tapi hanayatan, hanayat harus ada waktu sholat. Apalagi di handphone kita tinggal diklik, ya di share Google itu waktu sholat asar lu semawe keluar terus 5 waktu malah. Yang kita klik waktu asar tapi 5 waktu keluar. Ya lebih-lebih 2 menit 5 menit oke lah. Pokoknya ada waktu sholatnya. Oh dia jauh nggak ada di rumah, telepon dia. Nah 15 menit lagi udah masuk waktu sholat. Ingatkan dia. Semua kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat dakwah yang kita ucapkan kepada anak kita, dia akan rekam itu semua. Walaupun saat kita masih hidup dia tidak mau melaksanakan, ketika kita sudah meninggal, semua kalimat-kalimat dakwah yang kita sampaikan tadi itu diputar kembali. Coba bayangkan. Kita terus berdakwah sebagai orang tua, dia sadar setelah kita meninggal. Masya Allah. Selanjutnya, saling memberikan perhatian. Ini penting. Perhatian itu kalau bahasa Aceh apa, Bu? Permen. Ada nggak yang lain sinonimnya? Kalau bahasa Indonesia peka, bukan peka. Kalau peka itu nggak mau dengar, ini peka. Ada bahasa lain nggak? Perhatian. Coba ingat mereka-mereka yang awal-awal ketika akan menikah, kan sangat perhatian itu. Semua perhatian betul. Ya. Atau baru-baru awal menikah itu juga perhatiannya luar biasa. Bangkana artinya emang boh, bangkanya artinya atipluh boh. Yang gak ada sifat perhatiannya. Yuk kada pegahin orang, buka palain. Kemudian jadi cara perhatian bagaimana? Gampang. Coba nanti dites di rumah. Begitu pulang anaknya langsung ditanyain. Nak, mau minum minuman apa nak? Biar mak buat. Nggak usah air putih aja. Boleh juga air putih, lebih ringan. Ya mak, kepingin minum coklat. Tapi nggak ada. Yang mirip coklat boleh nggak? Kopi misalnya. Itu kan bentuk perhatian. Atau saat dia mau berangkat sekolah, ini kayaknya kaku bajanya dingin. Oh iya, dapat depan. Atau anu baja, waktu sini itu yuk ke depan. Atau itu kan di belakang satu, ya kan? Atau apalah. Itu juga perhatian. Atau saat dia tidur, kita antarkan dia ke tempat tidur. Mau tidur nak ya? Ya jangan lupa uduk dulu ya. Uduk dulu, sikat gigi. Ya udah tidur ya. Udah. Semoga bisa bangun salat subuh ya. Itu kan perhatian. Plus ada nilai ibadahnya. Dan ini hari ini kita nggak ada lagi. Ya. Pada pasangan kita, pada anak kita. Ketika sifat dan sikap perhatian yang kita berikan kepada anak kita, nanti antara adik dan abang juga begitu. Dek, ingatkan abang ya kalau abang ada salah nanti. Bang, ingatkan adik ya. Jadi itu udah saling mengingatkan. Kenapa? Karena ada saling perhatian tadi. Dengan cara yang paling sederhana. Oh dia lelah pulang, ya kan? Kita ambil tasnya. Nah, tasnya mak ambil ya. Jangan lama, adik kamu udah besar. Dah. Besok dia langsung taruh sendiri. Kayak pegal kali ya tangan abang ya. Tadi capek bawa ondasi nih abang, mak urut. Kata urut. Pikir dia kan. Ya aku bala. Antang jepit jarolong nyonya buka gak jepit jarong. Bilang aja ini hasil majelis taklim kemarin ya. Mama praktekkan. Kan bagus. Jadi polos sekali ya seperti itu ya. Dengan pasangan kita juga demikian. Anak kita, pasangan kita dibuat seperti itu. Oh Masya Allah.
Dia akan bilang sama kita, "Mak, saya nggak akan pergi kemana-mana kecuali bersama emak. Sekolah juga nggak mau." "Oh jangan, sekolah pergi." Artinya apa? Dia merasa betah di rumah. Kenapa? Ada perhatian. Perhatian sederhana kan. Jadi begitu dia pulang, kita sudah berada di depan menjemputnya. Begitu dia pergi, kita melepaskan, dia pergi. Jadi itu kan perhatian sederhana. Walaupun nggak bisa dipraktekkan 100%, tapi ada perhatian. Baik cuek. Goyah. Diploh patu kero, duduk kero, bugai kupi kero, gujib kero, dumpu kero. Iwana, anak gimana? Lima begitu. Digaya ada perhatian kalau ayo kami perhatian koknya. Yang benang kero, pusing kero, tabun kero, gicro kero, pudu, pajuh kero. Pak meja makan menanti, tidak pudu uju. Kapajuh, anak pajuh, baik kok ini no kalau tabun. Ini mohon maaf, agak kasar ngomongnya. Itu kan sebuah sifat sikap nggak ada perhatian. Kan bisa kita buat pengumuman. Ayo anak-anak, ya, ayah sigam, mak sigam, adik, kakak, abang, sebangsa, seagama dan senegara, makanan udah ada di meja makan ya. Kan bisa buat pengumuman gitu, sebangsa lagi. Itu kan sederhana. Ayo ini udah waktu makan. Ayo siapa yang mau bantu mak masak? Ya kan? Siapa yang mau bantu? Itu kan kalimat sederhana. Walaupun dia nggak mau, biarin aja. Ya udah tambah sendirilah. Mungkin banyak yang lain. Saya hanya beberapa aja kasih contoh. Jadi ada perumun, ada perhatian, ada saling memperhatikan. Kalau awal menikah bagaimana? Seorang istri tertucuk jarum sedikit. Aduh, ribut satu keluarga. Ada apa? Kenapa? Di mana? Ya kan? Diobatin semua udah tenang. Tinggal kira-kira karena 26 keluarga ditijaro karat tikan. Ya kan? Karat tikan ditijaro. Aduh kan? Kenapa? Ini tangan hampir putus. Itu ada puskesmas dekat. Naik becak aja ke sana. Ini mohon maaf. Tapi nggak ada ini. Kira-kira seperti itu kan ngeri itu. Perhatian udah nggak ada lagi. Masya Allah. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu senyum, apakah itu ada perhatian atau nggak ada. Ini senyum Ramadan, harus jujur. Selanjutnya adalah menghabiskan waktu dengan keluarga dengan kualitas yang terbaik. Bukan masalah lama tidaknya kita bertemu dengan keluarga, tapi kualitasnya. Untuk apa kita 24 jam dalam rumah? Ya, kita nggak tahu di mana anak kita, bagaimana kondisi anak kita, bagaimana kondisi pasangan kita. Walaupun nggak lama, maka Rasulullah menyebutkan sebaik-baik kamu adalah di rumahmu. Bukan berarti di luar nggak baik. Ada hadis yang lain. Nah ini salah satu hadis begitu. Jadi orang tua terbaik di rumah bagaimana? Ada sesuatu yang bisa dilakukan di rumah. Sekarang dengan kehadiran HP, Android, gadget, apa lagi namanya, itu akan membuat orang-orang terpisah dengan jauh yang sangat dengan jarak yang sangat jauh walaupun duduk berdekatan. Walaupun dalam secara kebutuhan kita perlu, alat itu perlu. Tapi jangan sampai 24 jam kita bersama itu, nggak sempat bersama keluarga. Ya. Alhamdulillah kalau dengar ceramah, alhamdulillah kalau ngaji di HP, bagus. Kemudian apa lagi? Bersabar satu sama lain, ini berat tuh. Maka salah satu bimbingan keluarga pasca nikah harus terus diberikan adalah bagaimana masing-masing kita itu, suami dan istri, itu sabar kekurangan pasangan masing-masing. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira dengan pasangan kita atau dengan anak kita, perlu nggak kita sabar? Perlu. Kenapa perlu? Banyak kekurangan. Dan sabar kita dengan pasangan kita, sabar kita dengan kekurangan anak-anak kita, di situ ada pahala surga. Dan setelah sabar ada juga perlu saling memahami. Ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan akan memicu permusuhan. Jangan ucapkan itu. Ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan akan memicu pertengkaran. Jangan lakukan itu. Ada sikap-sikap kita, ini contoh.
Kita kalau lagi berbicara, kepinginnya kan dia melihat kita, dia mendengar kita. Apalagi mak-mak, itu udah pasti itu. Maka suami yang paling baik adalah begitu pulang ke rumah langsung bertanya, ada nggak cerita yang bisa saya dengar hari ini? Jangankan tanyakan sebelum kita tanyakan, udah mulai bercerita. Biasa begitu. Jadilah pendengar yang baik. Nah, ketika suami sudah menjadi pendengar yang baik, jangan kita borong. Kita juga harus menjadi istri pendengar yang baik. Artinya apa? Lihat siapa yang berbicara. Tanya dulu. Ini siapa giliran berbicara sekarang? Oh adik, silakan. Kita jadi pendengar semua. Oke, udah selesai nak? Udah. Abang mau berbicara nggak? Mau. Oke, kita jadi pendengar semua. Itu terlalu polos ya. Nggak perlu seperti itu, lihat aja. Kalau udah ada yang mulai berbicara, dengar. Udah cerita semua. Tanya lagi, udah habis belum? Belum. Nah, dengar lagi. Terus, udah habis belum? Dah. Sekarang gantian saya mau cerita. Nah, Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang berbicara, maka Rasulullah menghadapkan badannya dan mendengar apa yang disampaikan. Nah, ini penting. Ya. Bagaimana kita sabar kalau tadi terhadap kekurangan, kita tahu apa persoalan-persoalannya, itu nggak boleh kita lakukan. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan dalam keluarga, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Makasih nak ya, udah pulang tepat waktu. Makasih bang ya, udah jaga adik-adikmu. Makasih adik ya, udah bersih hari ini. Alhamdulillah senang kami lihat. Nah, dengan pasangan kita, ya demikian juga. Makasih ya, udah masak tadi. Tapi agak asin sedikit ya. Mungkin garam lagi murah di pasar ya. Nggak usah, cukup gitu aja. Jangan ditambah lagi kalimat. Tujuannya berterima kasih, akhirnya jadi masalah. Begitu juga sebaliknya. Ringankan lisan kita untuk saling berterima kasih. Kemudian apa lagi? Ada sebuah senyuman. Secapek apapun kita bertugas di luar rumah kita, tetap sisakan senyum untuk keluarga kita. Walaupun dipaksakan. Tetap senyum, ya, karena senyuman itu membuat itu cerah. Senyuman lawannya apa? Mukroh. Itu lawan senyuman. Mari kita latih sama-sama sekitar 1 menit senyum yang baik. Dimulai. Nah, Masya Allah. Nah, apalagi yang harus kita lakukan untuk membangun keluarga yang harmoni menuju bangsa yang bermartabat? Keluarga yang bersyukur dengan apa adanya. Nah, ini penting, keluarga sederhana. Kasih tahu kepada keluarga kita berapa pendapatan kita per bulan kalau ada, atau berapa pendapatan keuangan kita. Kasih tahu. Jangan sampai anak kita menuntut sesuatu yang tidak kita mampu memberikan. Kasih tahu anak kita. Kamu boleh lihat anak orang lain naik apa gitu ya, naik kuda atau apa. Tapi kita nggak ada yang bisa kita naikin, nak. Paling-paling duduk di atas kursi ini, kasih tahu. Mama paham, kamu butuh sebuah alat seperti ini, tapi ketahuilah, pendapatan saya tidak cukup untuk membeli ini, kasih tahu. Dan dia seorang anak yang soleh, tidak boleh menuntut dengan di luar kemampuan orang tuanya, nggak boleh. Jangan sampai anak menjadi pemarah sebagai orang tuanya. Kasih tahu. Nah, ini penting. Supaya apa? Agar kita bersabar dan hidup dengan kesederhanaan. Kenapa? Tidak ada jaminan sebuah keluarga yang hidup dalam mewah, dalam kemewahan dan kemegahan, ada bahagia. Tidak ada sebuah jaminan. Karena bahagia itu letaknya di hati. Meskipun kita hidup sederhana, tapi hati bersyukur, itu keluarga bahagia. Walaupun hidup dalam kemegahan dan kekayaan yang melimpah ruah, hati nggak pernah merasa cukup, itu keluarga miskin namanya. Jadi kaya itu di hati. Walaupun makan ikan asin, tapi terasa ayam geprek. Minum air putih, terasa jus stroberi. Kenapa? Karena bahagia tadi. Anak-anak orang selfie dengan HP yang luar biasa. Anak-anak kita selfie pakai selop. Udah maaf. Ini cerita di antah berantah. Ayo kita selfie pakai selop semua. Kan haknya kan penting kan selfie-nya, walaupun gambarnya nggak sama. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk gembira. Coba lihat sekarang kendaraan anak kita. Ada sepeda usia 2 tahun, ada sepeda usia 5 tahun,
ada sepeda usia 20 tahun. Dulu mana ada itu, Bu? Beh 5 ton, beh 10 ton, beh 20 ton, tetap tangin agam yang nak betul hitungnya. Ya? Jadi ingatnya, beh 5 ton, nyai tangin. 10 ton, nyai tangin. Ja rumah itu langai tangin agam betul hitung itu keren dulu. Ya. Super John Honda itu keren. Enggak masalah. Oh, hanai tangin, hana Honda, hana tapu. Coba bau. Hah? Udah kena. Boleh ping kan? Boleh ping. Cok kaya berhubung boleh ping. Kemudian cok pada on papun. Juga kenyan duk baan lalu, dah lalu. Apa lalu yang atasnya tinggi kemudian bawahnya rendah. Duk ini tren gedehnya habis sana. Atau cok situ si on. Cok situ duk ramai-ramai tulak gembira luar biasa. Permainan murah meriah dulu, Bu. Tapi keluarga bahagia. Sekarang harus mengeluarkan biaya yang mahal, mobil remote dengan harga 2 juta. Baru 5 menit dipakai karusak, 2 juta emang minyak karusak. Jamun dengan permainannya menonton itu. Ya, ini contoh. Jadi ada permainan yang berbeda, tapi kesenangannya lebih senang orang dulu. Nggak tahu saya orang sekarang. Nah, selanjutnya apa? Tugas orang tua adalah memberikan nafkah yang halal. Masya Allah. Nafkah yang halal. Nah, ini kita berharap baik kita seorang ayah, baik dia seorang ibu, seorang suami, seorang istri, pastikan harta yang kita bawa pulang ke rumah adalah harta yang halal. Halal cara memperolehnya dan halal dalam menggunakannya. Ya. Kemudian apa lagi? Mengetahui tugas masing-masing kita. Ini paling penting. Tugas suami apa dalam keluarga, tugas istri apa dalam keluarga, tugas anak apa kepada orang tuanya. Hari ini banyak keluarga bermasalah, kenapa? Karena penghuni keluarga itu nggak tahu tugasnya apa. Nah, nanti ranahnya Ustadz yang ahli di bidang fikih akan menyampaikan ini. Ya. Bagaimana tugas seorang istri pada suaminya, tugas seorang suami kepada istrinya, tugas orang tua kepada anaknya, bagaimana tugas anak-anak kepada kewajiban anak-anak kepada orang tuanya. Ini harus buka kembali. Jangan berkeluarga asal berkeluarga. Suami hidup sendiri, istri hidup sendiri, anak-anak apalagi. Ya. Alhamdulillah kalau keluarganya masih dalam sebuah rumah tangga. Tidak sedikit juga kita melihat ya, keluarga-keluarga yang bermasalah, maknya pergi, ayahnya pergi, anak juga pergi, tinggal rumah di situ, nggak ada penghuninya. Sedih kita. Maka dengan kondisi perjalanan hidup kita yang hanya sedikit, yang hanya sebentar, umur yang hanya sebentar, binalah keluarga di dunia yang itu akan menjadi keluarga juga di dalam surga Allah. Itu kita harapkan. Anak itu menjadi tiket surga. Ya. Seorang suami kepada istrinya, istri itu menjadi tiket surga bagi suami. Kemudian istri pada suaminya jadi tiket surga. Itu sudah Rasulullah janjikan itu semua. Termasuk bersabar tadi atas kekurangan-kekurangan. Terus kita berdakwah. Berapa lama lah kita bisa hidup di dunia, Bu? Gak lama, sebentar. Sebentar kita hidup. Jangan sampai hidup yang sebentar ini salah dalam menjalani kehidupan. Dan mari kita manfaatkan, mari kita gunakan, mari kita arahkan keluarga itu menjadi aset untuk mendapatkan surga Allah. Bisa insya Allah. Ini apa lagi? Menjaga aib keluarga. Suami menjaga aib istrinya, istri menjaga aib suaminya, orang tua menjaga aib anaknya, anak menjaga aib orang tuanya. Ingat nggak sebuah cerita yang sudah sangat viral yang disampaikan oleh Ustadz almarhum Zainuddin MZ. Apa kisahnya kira-kira, Bu? Seorang istri yang di rumah setiap hari masak kangkung. Udah tahu kan ceritanya? Nah, akhirnya suaminya kepada semua orang diceritalah bahwa ternyata di rumahnya masak kangkung. Setelah semua orang udah tahu, besok dia lewat. Kira-kira siapa dia yang dipanggil? Kangkung lewat. Kok bisa? Karena kita udah viralkan. Jadi ketahuilah, ketika kita mencoba membuka aib istri kita, itu pada dasarnya kita telah membuka aib kita sendiri. Seorang istri ketika membuka aib suaminya, itu pada dasarnya seorang istri yang telah membuka aibnya.
Orang tua yang membuka aib anaknya, maka ketahuilah itu telah membuka aib orang tuanya. Seorang anak yang membuka aib orang tuanya, ketahuilah dia telah membuka aibnya diri sendiri. Jadi kalau ada masalah, dihadapi sama-sama. Kalau harus bertanya, lihat siapa yang berhak kita tanya. Kita nggak sanggup menghadapi dengan keluarga kita. Harus ada yang ditanyakan. Cari orang yang tepat. Jangan sampai orang yang salah. Cari orang yang tepat dalam kita ingin curhat keluarga kita. Ya, ini hati-hati. Indah sekali kita menjaga aib keluarga kita. Nah, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, menjaga aib perusahaan. Kita berada dalam majelis ta'lim, menjaga aib majelis ta'lim. Ada kalimat-kalimat yang tidak layak kita sampaikan di grup, dijapri terus orangnya, jangan di grup. Ya, kita dengan siapa bermasalah? Dengan si fulan. Nah, sampaikan ke si fulan, jangan di grup, apalagi di medsos. Nah, termasuk paling penting seorang ibu-ibu adalah tidak mengizinkan seorang laki-laki yang datang ke rumahnya tanpa suaminya dibawa masuk ke dalam. Ini penting. Kalau dikasih tahu, saya di rumah cuma sendiri, bapak perlu dengan saya, terpaksa kita bicara di luar, di depan rumah ke atau di mana ke. Nah, ini bahaya, hati-hati. Walaupun seorang ustadz sekalipun datang. Begitu juga istrinya nggak ada, yang ada suaminya, datang teman kantornya, jangan bawa masuk ke dalam, cukup di luar saja. Dan itu jangan terlalu lama, sampaikan poin-poin penting aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Tolong teken surah ini. 2. Terima kasih atas kebaikannya. 3. Mohon izin. Pulang terus. Nah, poin-poin penting. Jangan cerita tentang kambingnya, cerita dengan kucing yang baru beli, cerita bunganya, udah 2 jam 3 jam baru bilang maksudnya. Sebenarnya tujuan kedatangan saya adalah ini sebenarnya. Kenapa cerita lama kali? Bahaya itu. Sampaikan poin-poin penting. Adab. Selanjutnya apa lagi? Jadilah keluarga yang tabayun. Seorang suami melihat istri berjalan dengan seorang laki-laki, merah hatinya, panas. Ternyata setelah dicek, adiknya umpamanya, atau siapalah, keluarga dekatnya, ya, atau abangnya, ya, atau siapalah. Artinya dicek dulu. Begitu juga seorang istri lihat suaminya bawa perempuan di belakang Hondanya, marahnya minta ampun, dikunci pagarnya, dibuat pengumuman jangan lagi pulang ke rumah. Waktu dicek ternyata siapa? Neneknya. Makanya tabayun. Apapun persoalan tabayun. Ya. Apalagi gambar-gambar, tulisan-tulisan yang masuk di HP kita. Jangan langsung di-share. Coba tabayun dulu. Ini hoax apa hoax? Ya, hak apa hoax? Betul apa benar atau salah? Cek dulu. Datang orang menyampaikan berita begini-begini, cek dulu. Terima kasih atas berita yang disampaikan. Tapi saya akan ngecek dulu berita ini. Dan mohon maaf, mudah-mudahan ini beritanya benar atau bermanfaat. Jadi gitu. Ya, ini penting, keluarga tabayun. Dengan anak kita, dengan pasangan kita, antara adik dengan abang juga begitu. Tabayun dulu, apa persoalannya, apa masalahnya, kenapa ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, apa solusinya. Tabayun. Kemudian apa lagi? Memenuhi keinginan keluarga selama dalam kebaikan dan wajar. Nah, ini penting. Kita orang tua, permintaan apapun dalam keluarga, coba lihat dulu ada nilai kebaikannya enggak. Kemudian wajar tidak. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Karena tidak sedikit kita menjadi hancur dalam babak belur karena terlalu mengikuti keinginan yang keinginan itu tidak wajar dan bukan kebutuhan. Apalagi keinginan itu bukan sesuatu yang baik. Apalagi yang harus kita lakukan? Saling berlomba dalam memberikan pelayanan dan kebaikan. Nah, hari ini dengan kemajuan arus informasi dan teknologi, kita sudah sedikit berkumpul. Ya, cukup dengan telepon dan SMS. Ternyata tidak cukup. Dalam sebuah hadis Rasulullah, barang siapa yang mengunjungi saudaranya di ujung kota, Rasulullah bilang, itu dapat pahala surga. Maka sempatkan diri kita untuk berkunjung, terutama kepada keluarga-keluarga kita. Ya, adik, abang, kakak,
Yahwa, miwa, nyahwa. Itu sempatkan diri walaupun tidak lama, walaupun sebentar. Sempatkan menjenguknya dengan tetangga kita. Minimal tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ingin tengoklah wajahmu. Ya, dibuka pintu. Ini wajahku. Terima kasih. Assalamualaikum. Pulang ya. Kan yang penting jenguknya kan. Dibilang sama tetangganya, ngapain dia datang cuma tengok wajah aku? Mau bawalah sesuatu. Habis itu kita SMS, mohon maaf, tidak ada sesuatu yang bisa kuberikan. Aku hanya bisa menampakkan wajahku kepadamu sebagai bentuk silaturahimku. Terimalah apa adanya dengan kesederhanaan. Kan bisa juga. Karena tidak mesti memberi. Apalagi saling membantu. Masyarakat kita dulu semua pekerjaan itu mudah. Nah ini hampir hilang dalam kehidupan kita. Adat masyarakat Aceh dulu semua pekerjaan itu mudah. Goena kula bak pinum. Ya tam khauri. Nyan ranu anak pehablau. Karena dari gonya. Nah pisang datang kok dua bohmu iku. Nah tetangga kula pisang. Ikun ju hai. Nyan khauri ron pisang balong ha. Yang tambung julong. Nah orang gebukat, buka peluk-peluk ubud kan. Apa lah? Hai, yang tempat rajaro maklum. Nah orang jauh belang. Hai, pada yang beri maklum ber. Nah orang jauh laut. Yang ket maklum pada ibu. Mana ni mengrau orang jauh laut? Jadi masya Allah, adat ini yang sudah hilang. Dulu kita berjualan, makanan dan minuman yang tidak habis kita jual. Apa kita simpan di kulkas? Kemana? Dibungkus, diantar ke Nyahwa satu bungkus, ke Yahwa satu bungkus, ke Nekwa satu bungkus, ke Miwa satu bungkus, ke Wawa atau apa namanya satu bungkus, diantar semua. Urung kublongkeut menangsit, hanabe hengkeut. Hana ke pasal ku kahale. Karena kabalik modal kai wo pangkai, laba lom. Mak pudena alam, yang tak gede sabo, je uno sabo, je gede sabo. Urung muka baja menansit. Ayo pangkai, baja lebih, je tabo. Nggak, saya mau sampaikan sama ibu-ibu, senang nggak ketika kita menerima sesuatu pemberian dari saudara kita? Senang, itulah sifat manusia yang asli, senang diberi. Kenapa itu tidak kita bangun kembali sifat dan sikap itu? Bukankah Rasulullah sudah mengatakan ketika engkau masak gulai berbanyak kuahnya kan? Artinya apa? Ada sifat dan sikap saling memberi. Indah sekali Bu. Kalau sifat dan sikap saling memberi ini ditumbuhkan, maka kita semua akan menjadi orang kaya raya. Nggak ada lagi yang miskin. Maka namanya dengan infak, zakat, sedekah itu mungkin apapun lah namanya. Ya. Nah, ini salat ibu-ibu biasanya menjelang hari raya itu sudah ada baju-baju bekas yang dikumpulkan. Bukan baju bekas, baju yang layak pakai, sandal yang layak pakai, telkom yang layak pakai, mobil yang layak pakai. Masya Allah, sepeda yang layak pakai, motor yang layak pakai. Kenapa? Ternyata mobil dan motornya banyak di rumah, masih layak pakai, nggak dipakai, udah sedekahin. Kulkas ada 5 di rumah, yang dipakai cuma 2, sedekahin. Kenapa Bu? Iya, rusak. Jadi barang rusakan dijual aja per kilo. Jadi Masya Allah, saya ingin sampaikan, kita datang ke rumah-rumah saudara kita dulu. Ini jangan pula nanti jadi target ketika saya datang. Tuan rumah gak akan pernah membiarkan kita pulang sebelum ada sesuatu bawaan yang bisa dibawa. Hana agak mita. Hana rumah sampai rumah kami mita. Hai, ibu berduare, itu mana mana tegak, tapi bukan aku juga nih gua-guanya. Indah kan? Indah sekali. Apalagi ada sesuatu yang bisa diberi. Bahkan orang-orang tua kita dulu sengaja membungkus barang-barang tertentu dan disimpan di rumahnya. Apabila tamu yang datang siap tuh dibawa pulang. Yang bilang ya ini berarti udah praktek. Nah ini saling memberi, inilah yang harus kita hidupkan. Dalam arti yang lebih tinggi adalah seorang pemimpin punya sifat dan sikap memberi kepada rakyatnya.
Kan indah. Akhirnya apa? Rakyatnya makmur. Yang jauh gle kamamu, yang laut kamamu, mandum kamamu. Akhirnya apa? Pendopo nggak muat dengan sedekah rakyatnya. Oh ya rakyat hana liam lah kayak gereja pendopo. Hana ya meli proposal pakai kakaya ke pulau. Pakai kaya berkat pemimpin yang saling memberi. Ya kan? Coba bayangkan Bu, ini contoh sederhana. Ya, wali kota, ya, bupati, gubernur, serta presiden. Ketika rakyatnya sudah makmur, kira-kira rakyat buat proposal nggak pemimpinnya? Tidak. Jadi pemimpin itu sibuk menerima pemberian rakyat yang sudah kaya. Hari ini apa yang terjadi, Bu? Saya nggak berani bilang ini bulan Ramadan. Ya. Kalau rakyatnya dibuat miskin, ya udah. Akhirnya rakyat menjadi pengemis kepada pemimpinnya. Ya. Mohon maaf, ini dengan khususkan apapun bentuk kebaikan yang bisa kita berikan kepada keluarga kita, berikan. Apapun bentuk nilai kejahatan dan kezaliman yang itu mengganggu kebaikan keluarga kita, tinggalkan dan buang jauh-jauh. Semoga kajian singkat ini memberikan manfaat kepada kita. Allah merahmati kita. Keluarga yang harmoni, keluarga yang bermartabat di dunia, keluarga yang memiliki adab, keluarga yang senantiasa saling berkasih sayang, keluarga yang terbaik yang kita bina dalam kehidupan masyarakat, mudah-mudahan akan membentuk bangsa yang bermartabat dan kita insyaallah akan berkumpul di dalam surga Allah Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.